Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa di sini, market rally sebesar 2,5% dengan total market cap mencapai di 3,51 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,16%. Good newsnya apa? Good newsnya Bitcoin berhasil mantul di 101.247 ya. Yang bisa dibilang sekarang confluence dengan MA20 ya. Nah, pertanyaannya apakah ini disebabkan oleh the Feds ya, karena buat lu ngikutin DCWT kemungkinan besar sudah tahu bahwa tadi subuh ya jam 2 pagi kita ada keluar beberapa statement dan juga keputusan dari the Feds ya. Hasil seperti apa? Hasilnya bisa dibilang cukup netral. Karena dari interest rate decision-nya sesuai dengan forecast begitu. Artinya apa? Tidak terjadi peningkatan dan juga tidak terjadi penurunan begitu ya. Buat lo yang sudah dengar dari hari Minggu kemarin, ini forecast sudah keluar dari ya hari Minggu ya, di mana forecast dari market menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar nggak akan ada peningkatan maupun penurunan. Jadi bisa dibilang secara interest rate decision itu netral ya. Nah, kalau secara dari statement maupun dari speech oleh the Feds, dia lebih ke wait and see sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa di sini bahwa dia merasa bahwa harus ya jangan cepet-cepet lah, santai aja gitu. No rush untuk cutting rates lagi sampai melihat data inflasi dan juga jobs data gitu, atau labor market in general begitu. Kalau sampai ya misalnya pengangguran meningkat terus, ya otomatis suka nggak suka ya the Fed harus mulai melakukan QE begitu ya. Nah tapi gini permasalahannya, kalau sampai tingkat penganggurannya terlalu ekstrim dengan waktu yang terlalu cepat juga, US bisa krisis juga tuh. Jadi ya memang kerjaan si the Fed nih sedikit susah ya, harus buat balance begitu. Jangan sampai kecepatan peningkatan interest rate, karena kalau kecepatan penurunan interest rate begitu. Kalau sampai itu terjadi, nanti inflasi naik lagi, not good juga for the markets. Nah tapi kalau kelamaan nggak diturun-turunin juga ya, lalu mereka nggak peka dengan data jobs market atau labor market, pengangguran meningkat terus, nah itu mereka bisa juga membuat ya krisis di US. Ya, jadi ya mereka masih wait and see for now. Menurut mereka nggak perlu buru-buru turunin begitu. Artinya apa? Pengangguran di US dan juga overall market dari US tuh masih di posisi yang oke lah begitu ya. Nah tetapi seperti kita tahu, si Trump di kampanyenya di kali ini ya, dia menyatakan bahwa dia ingin penurunan interest rate begitu ya, walaupun dia nggak directly ngomong pengen langsung turun, tapi dia merasakan bahwa inflasi yang terjadi di 2021 itu setelah aftermath dari COVID-19 itu menurut si Trump, the Fed itu kebanyakan spending too much time ya untuk urusan urusan DEI ya, diversity, equity, and inclusion ya. Jadi ya lu tau lah ya, gender ideology ya, lu tau lah kayak LGBT stuff gitu. Lu tahu zaman-zaman Biden, zaman-zaman Demokrat itu akan sangat kuat gitu ya, karena memang Demokrat tuh partai ya partai gay lah kasarnya, partai gay, lesbian dan kawan-kawan ya, sangat pro yang seperti begituan ya. Nah menurut Trump, mereka kebanyakan ngabisin duit di situ ya. Nah, terus juga untuk green energy begitu ya, lu bisa research sendiri deh ya. Itu ada dua camp yang kuat, ada yang sangat merasa bahwa listrik ini tuh sangat clean, ada juga yang bilang bahwa listrik itu nggak clean. Ya jujurnya kalau gue mau ngomong sih ya nggak clean amat ya listrik, karena untuk mendapatkan electricity pun masih seringkali menggunakan fossil fuel begitu. Jadi ya memang kadang-kadang rada konyol, dan ini tuh lebih politically motivated dibandingin untuk environment begitu. Cuma kan kalau lu bikin kesannya kalau lu bikin partai politik lu terdengar peduli dengan environment kan bagus kedengarannya ya. Tapi ya pada faktanya itu lebih ke politik untuk mengontrol energi lah begitu kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi ya ada bagusnya. Kayak gue pribadi pun ada mobil listrik ya, tapi tujuannya bukan kayak untuk menyelamatkan environment. Nggak, lu ngebikin baterainya ya buat itu mobil aja udah merusak environment. Ya, lu bisa cari sendiri lah, lu bisa research mengenai kayak bagaimana lu bikin baterai ya, gimana itu merusak lingkungan begitu. Jadi kalau gua sih beli mobil listrik karena ya murah, satu ya ada subsidi dari negara untuk urusan pajaknya murah banget, dan urusan
listriknya ya, untuk bahan bakarnya bukan bahan bakar ya, listrik untuk ngecas mobilnya sangat murah, that's it, begitu ya. Nah jadi ya semoga kalau sampai ada QE di masa-masa ini bisa lebih fokus untuk ke ya market instead of disebutnya inilah mungkin gay agenda dan juga agenda untuk green energy begitu ya. Next untuk ini juga mereka masih menunggu melihat nih gimana regulasi yang akan dibuat oleh si Trump mengenai import tariffs, lalu immigration crackdown dan juga tax cut dan juga loose regulation itu akan mempengaruhi market. Begitu. Jadi ya mereka intinya si The Fed ini masih wait and see melihat dari kondisi market apakah mulai menstabil, apakah nanti saat Trump naik ada gejolak nggak di market ya secara regulasi dan lain-lain. Jadi intinya ya The Fed kali ini adalah wait and see dan tidak ada pergerakan apa-apa begitu. Nah, ini bisa dibilang very neutral ya. Karena ini very neutral ya kita balik ke TA. Itu TA-nya di sini ada dua support yang lumayan kuat nih ya. 101.000 dan juga EMA 20. Ya maka dari itu karena berita netral maka dia rally. Kalau gue sih gitu, as simple as that lah begitu ya. Oke, next kita lihat dulu untuk Bitcoin ya. Kalau bisa sih reclaim ya. Harapan kita adalah besok jam 7 pagi Bitcoin bisa reclaim dan di-close di atas dari 104.446 ya. Nah, buat lu yang buka posisi long kemarin udah senyum nih ya. Yang konservatif profit, yang agresif profit juga. Tapi itu nantilah kita bahas lebih detail di belakang untuk secara buy limit kita. Selanjutnya kita lihat dulu kondisi Ethereum not that good ya, dia masih reject oleh 3.158 begitu. Memang momentumnya not ya apa ya, belakangan ini belum terlalu kuat lah begitu. In general altcoins masih belum terlalu kuat begitu karena ya lu bisa sendiri Bitcoin dominance membuat higher high lagi. Ya, di komen udah banyak banget yang ini ya. Kayak sepertinya ada beberapa influencer ya kalau gue perhatiin yang di Indonesia ini sekarang sempet teriak-teriak altcoin season lagi. Nah mungkin para netizen udah muak sama seperti begitu ya. Ya gini, kita nggak bisa kontrol itu para influencer, para crypto guru mau ngomong apa itu ya terserah mereka sebenarnya ya. Walaupun ya nggak fair juga kadang-kadang mereka kan ngecharge orang untuk expertise mereka kan ya. Nah, kalau gue perhatiin tuh di komen ada beberapa yang nggak terimanya tuh karena disuruh bayar, disuruh tunggu. Nanti altcoin season Desember, nanti Januari, terus digeser. Nah, kalau terus digeser sih gampang, ya bisa aja ya terus digeser ya. Lama-lama altcoin season juga kejadian gitu. Tapi kan yang bikin jadi banyak orang kecemplung gitu ya, itu adalah bukan apa ya, kecemplung kayak nggak universal ya. Yang bikin orang masuk ke jurang itu ya karena dibilangin kan, Desember altcoin season, kita masukin ke alts, gila-gilaan di alts gitu kan. Taunya hancur Desember nggak, ya gini lah, Desember nggak terlalu bagus, Januari makin nggak bagus, lu bisa lihat di sini ya. Nah itu semua kenapa? Kalau menurut gua ya, ini in my humble opinion adalah karena balance sheet. Begitu kita lagi mengemulate seperti di cycle sebelumnya. Kita belum ada liquidity, kita masih QT. Saat kita masih QT, ya lu bisa lihat sendiri BTC merajalela kan. Nah saat udah masa QE, nah disitulah altcoins baru dikasih nafas. Ya sekarang kalau setiap begini orang ngomong bakal altcoin season nih, setiap turun sedikit BTCD, altcoin season. Ya orang kejebak mulu dong. Begitu ya mungkin itulah, gue perhatiin banyak yang cukup muak dengan itu. Nah kalau gue sih gini, sekali lagi, kita nggak bisa ngatur tuh orang mau ngapain, dia mau jual kelas dia, mau dia kasih gratis, mau apapun ya itu hak dia gitu ya. Ya banyak orang yang mungkin kesel kalau disuruh bayar gitu, tapi ya gini, kita harus jadi filter bagi diri kita sendiri. Seperti yang gue bilang, sekarang informasi itu nggak berharga. Kenapa nggak berharga? Terlalu banyak. Begitu, sama kayak lu ngeliat air gitu. Wah, ini air banyak banget. Mungkin kalau lu di gurun pasir kan airnya sedikit nih. Nah kalau sekarang tuh airnya luar biasa banyak. Tapi lu salah minum, sakit perut. Nah jadi yang berharga apa? Filternya. Gitu, karena air luar biasa banyak. Lu harus bisa memfilter air mana yang bullshit. Bukan bullshit lah. Air mana yang nggak layak diminum, mana air yang layak diminum. Begitu. Jadi kita harus memfilter informasi yang bagus dan informasi yang sampah. Begitu, karena percaya sama gue lebih banyak sampahnya zaman sekarang. Begitu, apalagi Jakarta tuh sekarang ya lagi banjir tuh. Wah, itu air lu minum ya, silakan coba minum. Sakit perut langsung. Nah, sama. Lu banyak informasi di market sekarang gitu ya, di sosmed banyak informasi. Jangan lu langsung telan gitu, jangan langsung telan. Lu masukin dulu, lu filter dulu mana yang bullshit, mana yang bukan. Begitu. Karena sekali lagi gue ngingetin, banyak sekali bullshit. Semakin kita ke market yang makin bullish, makin banyak bullshit. Gue kasih tau kalau aja ya.
Oke, selanjutnya kita lihat dulu tadi indeks dolar lewat nggak ya? Oh ya, indeks dolar ya. Indeks dolar kondisinya ya inilah ya mulai ada pelemahan sedikit kemarin karena ada week yang lumayan. Kita lihat sampai ke EMA 50 apakah dia akan retest sebagai support atau tidak ya. Oke, next economic calendar ini kan tadi subuh nih. Jangan lupa malam ini. Malam ini kita akan keluar juga GDP ya, GDP dan initial jobless claim yang paling malamnya udah ternyata cuma itu lagi ya. Jadi ada dua dan ini nggak kalah penting juga ya karena GDP ini ngomongin soal growth dari US. Kalau GDP-nya jelek mulu ya berarti ya lo sadar bahwa GDP di US ya itu kan bisa menunjukkan ekonomi mereka. Kalau ekonomi mereka mengecil terus not good ya. Lalu initial jobless claim juga ini penting. Kenapa ini ngomongin soal labor market juga ya. Bukan initial jobless claim di sini ya. Ini ngomongin juga soal labor market. Kalau semakin banyak pengangguran, ya itu tentunya juga akan membuat the Feds untuk lebih perhatian lagi nih. Apakah perlu interest rate cut di kedepannya dan seterusnya ya. Oke, itu keluarnya semua akan jam 8:30. Jadi buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan tutup posisi kalau sudah dekat-dekat jam segini. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si ekstra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa, tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Posisi long kita sudah kena target TP. Bagi lo yang konservatif, kemarin buka di sini target TP di sini ya. Nah, buka posisi di sini, target TP di sini, lu profit sebesar 1%-an ya. Buat lu yang lebih agresif, target TP-nya kena di angka 104.446. Artinya lu profit sebesar 3,14%. Nah, selain dari itu juga kita sudah punya posisi short nih, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 104.446 ya. Nah, posisi short ini target TP-nya bisa dibilang tinggal kita balik dari yang kemarin ya. Lu bisa pertimbangkan di sini ya di angka 102.000 lebih 300 lah ya. Kita buatkan sedikit ke atas, atau kalau mau lebih agresif boleh di EMA 20 atau di struktur 101.247. Tinggal lu pilih yang mana ya. Ini lebih konservatif, ini lebih agresif begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya itu ada di 101.000 lebih 200-an atau EMA 20 ya. Ini sama-sama buy limit pertama karena cukup dekat jadi dihitungnya confluence. Buy limit kedua EMA 50 atau di 99.000 lebih 51 dan juga di 97.570 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin.
Untuk di Ethereum kita sudah punya posisi short nih karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3158,8 ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh di lower band. Pertimbangkan di angka, berarti lower band itu sekarang di angka berapa sih nih? 3072 USD ya. Nah, itu buat target TP yang mungkin sedikit lebih konservatif ya. Kalau lu mau lebih agresif, boleh pertimbangkan di MA200 di angka 2987 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya MA200 dan nextnya di angka 2828. Lebih bawah lagi bisa di 2744,5 ya. Itu kurang lebih untuk di DCWT sesi pertama ini ya. Dan sebelum kita tutup, gue akan ingatkan lagi bahwa di TCI tidak ada yang berbayar sama sekali. Ya, jadi member tidak pernah disuruh bayar uang 1 perak pun. Ya, jadi jangan sampai ada yang mau tertipu yang mengatasnamakan TCI begitu ya. Karena dulu sempat ada yang report, bang ini ada yang pakai nama lu nih buat bikin kelas VIP. Nggak ada ya, jadi TCI nggak ada kelas VIP, nggak ada kelas apapun. Semuanya for free kita kasih langsung di YouTube. Begitu, jadi jangan sampai mau ketipu. Satu-satunya cara untuk mendukung kita ya very simple, lu cuma tinggal bisa menggunakan link referral kita di bawah, atau bisa juga lu kirim video-video kita ke orang-orang newbies yang udah mungkin muak dengan ya grup-grup VIP ya, karena kemarin udah mulai keluar lagi tuh banyak yang muak ya. Dijanjin altcoin season, taunya nggak sampai-sampai begitu ya. Nah, selain dari itu ya mungkin gua ingatkan juga lagi ke para newbies untuk terus DCA begitu ya. Buat orang-orang yang kemarin DCA yang sampai ke angka 99.000 ya, ini nyaris 97 tapi nggak dapet nih. Yang paling rendah di 99.000 ya. Lu lihat sendiri, ujung-ujungnya yang menang tuh yang mana sih? Orang yang akumulasi gitu ya. Yang kalah tuh apa? Orang yang tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan di market itu sangat berpotensi untuk membuat kantong bolong gitu ya. Dan ya kalau lu sudah familiar dengan cara TCI, kemungkinan besar ya lu harusnya nggak akan stres. Kenapa? Karena gini, ya kita sudah bahas dari awal cara terbaik untuk DCA masuk ke market, untuk akumulasi kripto di market adalah ya lu dari awal ada duit berapa dulu nih. Jadi orang tuh gini, kalau gua pribadi ngerasa bahwa lu nggak bisa sukses investasi kalau keuangan lu berantakan. Itu kalau keuangan lu dari awalnya ngaturnya aja berantakan, investasi juga akan samanya berantakan. Begitu. Jadi kalau kita dari awal sudah ngomong bahwa lu dapat gaji nih ya, lu dapat gaji di akhir bulan. Itu lu jangan pikir bahwa wah asik nih gue punya duit banyak buat bisa spend. Enggak, jangan. Lu harus dibagi-bagi lu posnya ya. Kita udah sering bilang aturan ini 50-30-20 ya. 50% untuk kebutuhan ya, lu udah harusnya tahu ya kebutuhan apa aja ya, makan, minum, listrik ya. Terus mungkin ya lu perlu misalkan bayarin apalah adik lu lah atau papa lu, mama lu. Itu udah 50% ya. 30% untuk seneng-seneng ya. 30% untuk ya lu ngopi lah, nyantai lah, beli snack. Itu beli snack masuknya ke situ ya. Snack itu bukan kebutuhan ya. Kebutuhan tuh kayak nasi, lauk itu kebutuhan. Kalau snack ya, jajan-jajan itu di keinginan 30%. Nah, 20-nya untuk investasi. Nah, lu ngambil duit untuk investasi kripto dari yang 20%, jangan dari yang mana-mana lagi. Begitu itu dulu deh ya. Nanti pelan-pelan ya, amin makin gede penghasilannya, jangan digedein kenikmatannya. Kalau bisa yang digedein tuh investasinya. Begitu. Ya, jadi duit masuk udah tahu nih pos-posnya. Jangan sampai nggak tahu pos-posnya. Karena kalau lu nggak tahu, lu udahlah wing it gitu ya. Ujung-ujung duitnya habis lagi, bingung kok duit gua nggak ada ya, kok duit gua habis. Iya, karena nggak di planning. Begitu ya. Nah, setelah itu udah ada duitnya, DCA-nya jangan bolong-bolong. Begitu, waktunya DCA. Waktunya enggak ya udah jangan ngarang juga. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir adalah saham tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.